Perkenalkan, nama saya Sandra Putri Warowu. Saya adalah seorang mahasiswa dari kampus Universitas Hari Mutiara Indonesia. Baik, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada pasien kanker ovarium stadium 3, yang mana tujuan dari pendidikan kesehatan ini adalah meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara fisik, mental, dan sosial untuk adanya proses perubahan perilaku yang dinamis, di mana perubahan yang terjadi bukan sekedar proses pemindahan materi dari seseorang ke orang lain, dan bukan pula seperangkat prosedur, melainkan perubahan tersebut terjadi karena adanya kesadaran dari dalam diri individu, kelompok, atau masyarakat sendiri. Jadi Bapak, Ibu, selamat pagi juga Sus. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan melakukan pendidikan kepada Bapak Ibu terkait dengan kanker ovarium. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari kanker ovarium itu sendiri. Pengertian: kanker ovarium merupakan kanker yang muncul di jaringan indung telur. Kanker ovarium lebih sering terjadi pada wanita pasca menopause. Faktor resiko: ada beberapa penyebab meningkatnya risiko kanker ovarium. Yang pertama, mutasi gen yang diwariskan. Sebagian kecil kanker ovarium disebabkan oleh mutasi gen yang diwariskan. Yang kedua, riwayat keluarga dengan kanker ovarium. Yang ketiga, terdiagnosis menderita kanker jenis lainnya sebelumnya. Selanjutnya, bertambahnya usia, dan selanjutnya belum pernah hamil. Dan yang terakhir, terapi kesuburan. Kanker ovarium stadium 3 dikelompokkan menjadi stadium 3A, stadium 3B, dan stadium 3C. Yang pertama, stadium 3A. Pada stadium 3A, kanker telah menyebar ke panggul dan kelenjar getah bening di belakang perut. Sementara itu, pada stadium 3A2, sel-sel kanker ovarium ditemukan dalam lapisan perut dan di kelenjar getah bening. Tingkat harapan hidupnya pada stadium ini yaitu sekitar 59%. 2. Stadium 3B. Pada stadium 3B, di lapisan perut terdapat pertumbuhan kanker berukuran kurang atau sama dengan dari 2 cm. Tingkat harapan hidup pada stadium ini sekitar 52%. Yang ketiga, stadium 3C. Pada stadium 3C, kanker telah menyebar jauh hingga ke kelenjar getah bening di perut. Kanker ovarium stadium 3C menyebar keluar panggul pada stadium 3C. Kanker ada di salah satu atau kedua ovarium dan telah menyebar ke luar panggul. Kanker juga terdapat di lapisan perut dengan ukuran diameter lebih dari 2 cm. Selanjutnya, pengobatan. Yang pertama, operasi histerektomi. Histerektomi adalah prosedur pembedahan yang dilakukan untuk mengangkat rahim atau uterus pada wanita yang mengalami penyakit tertentu. Setelah prosedur pembedahan ini, seorang wanita tidak akan mengalami menstruasi lagi sehingga tidak dapat hamil. Yang kedua, kemoterapi. Kemoterapi diberikan langsung ke dalam rongga perut dan diikuti oleh kemoterapi yang diberikan melalui vena selama 6 hingga 8 bulan. Kemoterapi merupakan pengobatan kanker yang efektif. Yang ketiga, operasi debulking. Operasi debulking dilakukan untuk mengangkat kanker sebanyak mungkin. Setelah pulih dari operasi, Anda akan menjalani kemoterapi yang disebut kemoterapi adjuvan untuk mengurangi risiko kembalinya kanker. Persiapan menjelang hal-hal yang memungkinkan terjadi atau menjelang ajal. Yang pertama, persiapan. Pada persiapan ini, pilih ruangan yang menjamin privasi dan usahakan baik perawat maupun pasien bisa duduk dalam posisi yang nyaman. Selanjutnya, tanyakan pada pasien apakah dia menghendaki ada orang lain yang menemaninya.
misalnya suami atau anak atau keluarga lainnya, dan biarkanlah pasien yang menjawab sendiri. Selanjutnya, mulailah dengan memberikan pertanyaan, misalnya bagaimana perasaan Anda sekarang? Selanjutnya, mencari tahu sebanyak apa informasi yang sudah dimiliki pasien. Selanjutnya, mencari tahu seberapa banyakkah informasi yang ingin diketahui. Selanjutnya, berbagi informasi. Berikan informasi dalam potongan kecil dan pastikan untuk berhenti menjelaskan sampai pasien mengerti dengan apa yang sudah kita jelaskan. Selanjutnya, menanggapi perasaan pasien. Dan yang terakhir, perencanaan dan tindak lanjut. Buatlah rencana langkah demi langkah dan berikan penjelasan yang lengkap pada pasien tentang apa saja yang harus dilakukan pada tiap langkah dan apa saja yang mungkin terjadi dan apa saja yang bisa membantu mengatasinya bila terjadi muncul hal yang tidak diinginkan. Ibu, di sini saya akan menyampaikan podcast kepada Bapak Ibu apa saja hal-hal yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah untuk mempercepat penyembuhan setelah histerektomi. Yang pertama, beristirahatlah yang cukup. Karena ibu baru saja menjalani operasi besar, jadi pastikan ibu beristirahat dengan yang cukup ya. Yang kedua, aktif bergerak. Gerakan seperti berjalan di dalam dan di sekitar rumah bisa ibu lakukan secara bertahap. Yang ketiga, jangan melakukan aktivitas berat. Hindari aktivitas yang terlalu berat, ibu, contohnya mengangkat barang berat selama 2 minggu setelah operasi. Selanjutnya, menunda aktivitas seksual. Aktivitas seksual itu bisa kembali Anda lakukan pada 6 minggu pasca operasi. Yang selanjutnya, memakai pembalut untuk pasien operasi histerektomi vaginal. Bapak Ibu, perlu diketahui juga ada beberapa resiko histerektomi ini. Sama seperti operasi besar lainnya, dia juga memiliki beberapa resiko. Yang pertama, perdarahan hebat. Yang kedua, kerusakan jaringan di sekitar rahim seperti kandung kemih, saluran kemih, pembuluh darah, dan saraf. Selanjutnya,